Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah? Saya di sini Siti Nurholilah selaku pembawa acara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama dengan suami saya tercinta. Beliau adalah Agus Zaiduddin, dosen di Universitas Islam Jember. Beliau juga pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kemuning Lor Arjasa. Beliau juga Dewan Penasehat Pemuda Karang Taruna Kemuning Lor Arjasa. Dan beliau juga aktivis Gerakan Pemuda Ansor Jember. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan suami saya ingin membahas sebuah tema dan juga mengajak kepada pemirsa sekalian untuk sama-sama membahas tentang puasa. Pasti penasaran kan? Nah, saya akan langsung meminta kepada suami saya tercinta untuk memberikan informasi tentang puasa. Silahkan sayang. Terima kasih kami sampaikan kepada Siti Nurholilah, sarjana hukum. Beliau istri terkece saya. Beliau juga advokat muda di APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Kabupaten Jember. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dalam rangka berbagi informasi berkenaan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Saya akan membacakan bab puasa yang saya kutip dari kitab Kasifatus Syajah atau yang dikenal dengan Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Amin. Faslun surutu wujubihi khamsatu asya'ah. Faslun tining panika fasal. Surutu wujubihi tining benyak-benyak syarat wajib ya saum, yani puasa. Khamsatu asya'ah panikah lema benyak-benyak perkara. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari atau di minggu pertama di bulan Ramadan, saya akan menyampaikan informasi berkenaan dengan syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Al-Islam ay ahaduha tining salah setengah ya surut khamsatu asya'ah atau surut. Al-Islamu panik setong nyatana Islam. Jadi pertama harus beragama Islam. Syarat-syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan khususnya yaitu orang tersebut harus beragama Islam. Baik Islam laki-laki, yang kedua Islam perempuan, minal muslimin wal muslimat. Wasaniha wa taklifu ay wasaniha taklifun. Wasaniha bantining senomor dua banyak-banyak surut saya masuk khamsatu asya'ah huruf taklifun panikah nomor dua panikah taklif paksa akih atau depak di kepaksaan. Kenapa saya termasuk apa yang dimaksud dengan taklif? Ay al bulughun wa aklun. Yang pertama yang dikatakan taklif itu adalah bulu atau balik atau Maduranya nyampe ke betonah, nyampe terhadap waktunya wajib berpuasa. Bulu ini secara umum bagi laki-laki ditandai dengan
dia seorang laki-laki tersebut mimpi basah. Ini salah satu mimpi basah itu adalah salah satu tanda bahwa seorang laki-laki itu adalah baligh. Dan yang kedua, secara umum tandanya baligh itu kalau bagi seorang perempuan, dia itu ditandai dengan dia mengeluarkan atau darah haid ya, atau yang dikenal dengan menstruasi. Darah haid, dia telah mengalami itu salah satu tanda secara umum bagi seorang perempuan bahwa dia itu baligh. Yang dikatakan taklif yang pertama yaitu adalah baligh, atau yang dimaksud taklif itu adalah baligh. Yang kedua aklun, dia itu berakal. Maka tidak bagi mereka yang majnun, orang gila itu tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Wasali suha itaqatun. Ayo wasali suha wa itaqatun. Ayo wasali suha itaqatun. Wasali suha bantining sinomor teloonnya. Napa khamsatu asya, kembali ke depan, khamsatu asya lemak banyak perkara kibur yang dijadikan syarat terhadap wajibnya berpuasa. Itaqatun panika kelar. Panika sinomor telo iki kadento panika kelar. Ai kudratun, yang dikatakan itaqah itu adalah kelar, qudratun atau mampu. Dalam bahasa Indonesianya itu mampu bagi seorang laki-laki tersebut yang sudah baligh. Tentunya syarat yang pertama harus Islam, dan yang kedua taklif, mampu nyampe terhadap waktunya, dan yang ketiga itu adalah baligh. Yang ketiga itu adalah kelar atau mampu. Mampu di sana adalah itaqah. Ai qudratun, mampu lis-shaimi kaangkui puasa. Jadi mampu untuk berpuasa. Ini kalau nggak mampu ya nggak wajib. Yang dikatakan mampu di sini adalah dia tidak mempunyai kendala seperti halnya sakit, atau tidak mempunyai kendala karena waktu, umur dan sebagainya. Karena diterangkan di dalam syarahnya kitab Safina ini, fala yajibu ala man la yatikuhu likibrin aw maridin yabihu tayammumi. Jadi misalkan fala yajibu, maka tak wajib alaman yang atas orang la yutikuhu, saya tak mampu yang manhu kaya puasa ki buruk likibrin karena sepuh. Karena sudah terlalu sepuh sehingga saran dokter untuk selalu istirahat dan sebagainya, yang mengakibatkan sepuhnya barusan, tuanya barusan mengakibatkan dia meninggal, maka dia tidak termasuk itaqah, tidak termasuk qudrah atau mampu dalam berpuasa. Sehingga kalau tidak termasuk qudrah atau mampu dalam berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Au maridin apa? Karena sakit gitu ya. Karena sakit sehingga dia itu yang yabihu tayammumi, misalkan sakit barusan, sehingga dari sakitnya barusan oleh dokter dianjurkan untuk tidak berwudu. Karena dengan wudunya barusan sehingga meningkatkan sakitnya barusan. Jadi karena kena air sehingga dia sakitnya malah tambah parah. Sehingga dianjurkan oleh dokter itu dalam hukum itu yabihu tayammum, memperbolehkan untuk tayammum. Sehingga itu yang dimaksud diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena terlalu sepuh atau karena sakit. Maka kalau terlalu sepuh atau sakit yang mengakibatkan tambah parah, itu tidak termasuk orang yang qudrah. Orang yang qudrah tersebut adalah orang yang tidak termasuk terhadap wajibnya berpuasa. Warabi'uha bantining ay warabi'uha wasihhatun ay warabi'uha sihhatun. Warabi'uha bantining nomor 4 ge guru. Napa? Syarat-syarat wajibnya berpuasa barusan sihhatun, panika sehat.
sehatun panika sehat. Sehatun panika sehat artinya sehat secara zahir maupun secara batin. Karena apa? Karena dalam syarahnya juga dijelaskan bahwa fala yajibu ala maridin, fala yajibu tak wajib puasa di buruk, maka tak wajib puasa di buruk ala maridin yang atasnya orang yang sakit. Jadi berpuasa, khususnya berpuasa di dalam bulan Ramadan itu tidak menjadi wajib terhadap orang yang sakit. Sehingga banyak kejadian-kejadian di masyarakat kalau memang itu dianjurkan oleh dokter untuk tidak berpuasa dengan resep-resep tertentu, yang kemudian jika berpuasa maka imun atau kekebalan tubuh atau stamina berkurang dan itu mengakibatkan terhadap hal yang lebih fatal, maka barusan tidak diwajibkan untuk berpuasa karena dia tidak termasuk orang yang sehat. Jadi kalau orang yang tidak sehat maka tidak wajib berpuasa. Dan karena apa? Karena sehat itu menjadi syarat wajibnya orang untuk melaksanakan puasa. Gitu. Jadi untuk menentukan ini ke siapa? Ya ke dokter. Kita tidak bisa menentukan kita termasuk orang yang sehat atau orang yang sembuh, sehingga kita kemudian menentukan hukum dengan sendirinya, menentukan hukum untuk tidak berpuasa karena sakit dan sebagainya tanpa ada resep atau anjuran atau keterangan protokol dari dokter. Kalau sudah ada dari dokter anjuran berupa resep untuk tidak melakukan puasa terlebih dahulu, maka itu tidak termasuk menjadi syarat untuk tidak berpuasa. Sakitnya itu merupakan saran dari dokter. Saran dari dokter, harus ada saran atau istilahnya pedoman, panduan atau yang dikenal dengan resep dari dokter untuk istirahat terlebih dahulu, untuk memulihkan dan sebagainya. Walaupun di hadis yang lain, keterangan yang lain bahwa sumu tasyifu, berpuasalah kalian semuanya maka kalian akan sehat sebagainya. Dan wakhamisuha ini syarat yang terakhir. Ini syarat yang terakhir terhadap syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan ini. Wa iqamatun ay wakhamisuha iqamatun. Wakhamisuha bantining senomor telok banyak syarat dah wajib puasa di bulan Ramadan ki huruf iqamatun panikah aku bungkok panikah aku bungkok menetap. Jadi syarat yang nomor 5 itu adalah iqamah. Seorang yang sudah Islam pertama, sudah taklif, sudah nyampe terhadap waktunya, dan yang sudah mampu dan sehat. Dan syarat yang terakhir itu adalah maka iqamah, aku bungkok atau netap dalam suatu tempat. Artinya iqamah barusan fayabihu, maka apa yang dimaksud dengan iqamah? Fayabihu maka oleh tarkus saumi safari tawili biniyatin tarakusi. Fayabihu maka oleh tarkus saumi ponapa artikel puasa, artinya tidak berpuasa, maka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa itu di safari andi orang seperjalanan orang seperjalanan atau wili selancang biniyatin kalaban niat atau rusi ponak biniyatin tarokusi kalaban niat aja. Maka orang yang perjalanan mundar-mandir dan sebagainya ini maka diperbolehkan untuk tidak melakukan atau tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena menjaga terhadap stamina. Bagaimana Pak? Misalkan ada pertanyaan, bagaimana bagi orang yang supir dan sebagainya itu karena memang sudah pekerjaannya, berarti sudah beliau atau bapak supir dan sebagainya sudah kebal dan bisa menjaga terhadap stamina. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini berkenaan dengan syarat-syarat. Ada 5 syarat yang menjadikan kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang keterangan ini kami nukil dari kitab Tasifatus Syajah atau Syafinah. Semoga barokah dan manfaat. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita mengenai puasa. Kami tidak membahas pertanyaan, kami juga tidak menjawab pertanyaan karena kami akan membahasnya di video minggu kedua. Jadi kami berharap kepada pemirsa, pendengar setia yang dirahmati oleh Allah untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 085-259-088-745 dengan format nama dan pertanyaan. Tema minggu kedua akan berkenaan dengan rukun-rukun berpuasa. Insya Allah pembahasan di video kedua berkenaan dengan rukun-rukun berpuasa. Jadi dimohon kepada pemirsa sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada suami saya tercinta. Alhamdulillah saya juga tercerahkan. Saya juga mendapatkan pengetahuan dan alhamdulillah saya juga bisa memahami apa yang disampaikan. Semoga saya juga bisa memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman saya yang saya temui. Sekian dari kami berdua. Jika benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu murni atas kehilafan kami berdua selaku manusia. Karena masalul al-insanu mahalul khata wal nisyan. Jadi sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwa ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.